Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah ingkang kula hormati, alhamdulillah kita tansah pinaringan pinten-pinten nikmat sang ngarsina Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmat iman, nikmat sehat walafiat, uga kenikmatan kita saged nglampahi siam Ramadan ngantos hari yang ke-17 ngoten nggih. Mugi-mugi sedaya punapa ingkang kita lampahi bacaan ke tarawih kita, puasa kita, tadarus kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir batin bisa menuntaskan tugas mulia dari Allah hingga akhir Ramadan, dan kita memperoleh predikat itkun minan nar. Allahumma amin. Para jamaah, kelorosan hari ini adalah hari yang ke-17 katanya. Nggih. Kula wau berangkat sakjane mempersiapkan tentang zakat. Ada hal yang perlu saya sampaikan zakat. Lo sanjang kali istri kula. Tuh langsung kula berubah. Kita berubah pun acara nuzul Quran ngoten nggih ya, memperingati nuzulul Quran. Alhamdulillah. Para jamaah, tapi ada hal nanti yang saya sampaikan berkaitan dengan zakat ya, sedikit karena sesuatu yang penting ngoten ya. Sedikit nanti pemberitahuan. Insyaallah minggu ngajen, insyaallah kalau kita diberikan usia panjang ya, kesempatan kita akan bahas tentang ingkang berkaitan kalian zakat. Terus yang menikah kita bahas ingkang berkaitan kalian Al-Quran. Para jamaah, Al-Quran menikah salah satu ya, kados ingkang kolwin nanti kuro sampai akan salah satu anugerah dari Allah untuk umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menurunkan kitabnya ini di muka bumi ini ada pinten, wonten pinten? Sekawan. 104 ngoten nggih ya. 104. 50 itu suhuf untuk Nabi Sis. Nabi Sis itu adanya putranya Nabi Adam. Terus Nabi Adam ini nggak ada putra berpasang-pasangan ya, sampai 4, terakhir Nabi Sis 1. Kayak Doro lah luru ya. dua sampai terakhir Nabi Sis. Dan Nabi Sis ini termasuk yang memberi suhuf. Suhufnya 50 lembar. Suhufnya Nabi Sis. Kemudian 40 suhuf itu untuk Nabi Idris. Nabi Idris kemudian berapa? Kemudian ada suhufi Ibrahim wa Musa, ngaten nggih. Suhuf ya. Nabi Ibrahim berapa? Nabi Ibrahim itu adalah 10 suhuf ya. Musa itu berapa? 10 ya. 100. Kemudian kitab Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Ada suhuf. Suhuf itu lembaran ya. Lembaran. Semua kitab-kitab itu terangkum di dalam Al-Quran. Zahiran wa batinan. Baik secara makna, baik secara hukum, baik semua terkumpul di dalam Al-Quran. Zahiran wa batinan. Jadi kalau ada orang cari kitab yang asli, ya sudah Al-Quran itu. Kitab Injil ada di kitab Al-Quran, kitab Zabur, kitab Taurat, semua ada di dalam Al-Quran. Semua ada. Makanya para jamaah sekalian, karena Al-Quran ini kebutuhannya untuk sepanjang masa, mulai zaman Kanjeng Nabi ngantos sampai akhir zaman. Itu kebutuhan. Jadi Al-Quran ini itu salah satu mukjizatnya Al-Quran. Makanya di sini disampaikan
Ini dalam kitab Fuyudat Rabbaniyat ini karangannya Hamid Zain bin Smith ya. Ini dinukilkan qala Sayyidina Imam Abdi Idrus bin Umar Al-Habashi radhiyallahu anhu, lil Quran nuzulun wa tanazzul. Al-Quran ini adalah ada yang sifatnya zahir, nuzul itu turun ya, turun ya. Dan tanazzul turun terus, tidak berhenti katanya. Ya apa yang maksudnya? Fan nuzul, adapun yang turunnya Al-Quran, ingkita'u bingkita'il wahyi bimautin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang nuzul, yang zahir itu berhenti, terputus bingkita'il wahyi, seiring dengan berhentinya wahyu. Wahyu terakhir, ada yang mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu nikmati wa raditu lakumul islama dina. Itu wahyu terakhir. Sedang wahyu pertama kita sudah bab Iqra, ngaten nggih. Jadi yang dikatakan nuzul itu berhenti pada saat berhentinya wahyu terakhir dan setone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu berhenti. Tapi secara maknawi lah, secara makna wa tanazzul, adapun makna Al-Quran tanazzul namanya, ghairu munqati abadan, tidak pernah berhenti. Jadi turunnya makna Al-Quran itu tidak akan berhenti sampai kapan? Tidak akan berhenti abadan, selama-lamanya. Wa da'imun tanazzul ala qulubil awliya, dan makna yang lahir dari Al-Quran itu ada senantiasa di hati-hati para aulia-aulianya Allah, kekasih-kekasihnya Allah. Sehingga bima yuftahu lahum min ghaziril ilm, yang mereka ini senantiasa deras, lebat dengan ilmu-ilmu makna Al-Quran ya. Wal fahmu, dan diberikan kefahaman oleh Allah tentang Al-Quran. Jadi makna Al-Quran ini, yang maknanya ini mukjizat Al-Quran, itu yang terus tidak akan berhenti. Makanya Al-Quran ini kebutuhannya untuk sepanjang zaman, bisa menjadi solusi baik zaman dulu, sekarang, atau yang akan datang. Jadi kalau orang-orang liberal itu orang yang mengandalkan akal. Orang liberal itu makanya Islam ada garis kanan dan garis kiri. Yang liberal ini mengatakan Quran itu kuno. Dia mengatakan gitu. Subhanallah, naudzubillah. Saya baca sendiri ya, itu karangan mereka. Quran itu sesuatu yang kuno. Ya benar. Kuno dalam arti memang yang tanah nuzulnya berhenti pada saat itu, berhenti memang. Tapi maknanya senantiasa bisa menjadi jawaban-jawaban masalah-masalah yang ada sepanjang zaman. Tidak hanya zaman ini, bahkan setelah kehidupan, setelah kematian itu ada dalam Al-Quran. Kan ngoten ceritanya. Cerita tentang surga, cerita tentang saat mendekati kiamat, sampai sekarang pun ada. Bahkan ada seorang ulama, kata guru saya Muhammad, ada ulama yang bisa menafsirkan tentang zaman ini, dan itu sama dengan tafsir tentang Al-Quran. Subhanallah, dia kagum dia. Dari mana? Ya Allah berikan. Itu tadi dikatakan bahwa pemahaman Quran itu senantiasa ada, dan itu ada di hati-hati yang suci, yakni wali-walinya Allah. Makanya kita ini diberikan pemahaman tentang Quran, pemahaman Quran, dan itu hanya orang-orang yang luar biasa. Jujur kula mboten paham, kula mboten paham. Kula mek maca terjemahan, maksudnya saya itu terjemahnya masih banyak peletot-peletotnya, keliru gitu loh. Kalau contoh sederhana tentang penemuan terakhir, dulu dikatakan bahwa di dalam surat Al-Hadid yang menceritakan tentang besi itu dikatakan bahwa ayatnya bahwa besi turun dari langit. Loh kini mbaknya yang pasti lukur gelodak enggak ya.
Itu maknanya tidak begitu di Quran. Tapi akhir zaman ditemukan bahwa memang ada meteor-meteor yang jatuh. Lah ini jawaban. Sama sekali ditemukan bahwa meteor-meteor jatuh dari langit. Kecil-kecil, dan itu adalah sumber alam namanya besi itu. Subhanallah, maha benar Al-Quran. Kalau orang bisa memahami Quran itu kata mereka indah, Quran itu indah. Sehingga dia itu kalau sekali baca Quran itu seperti kena anak panah. Dak. Makanya banyak orang-orang termasuk wali-wali, termasuk Sayyidina Umar. Sayyidina Umar begitu tak kena hati nih. Ya. Itulah yang dikatakan maknawi dari Al-Quran itu begitu. Makanya salah satu cara untuk kita istikharah kan pakai Quran, kata ya. Loh gitu. Terus kalau nanti saya kali Ustaz Abdul Fakir waktu satu mobil dengan saya pun beliau diijazah oleh Yai Arwani. Insyaallah Yai Arwani Kudus. Beliau juga ahli Quran. Itu bagaimana? Ya kita tawas istikharahnya pakai subhanallah. Ketika istikharah di situ ceritanya plek. Itu yang dikatakan makna Quran itu ada. Jenengan menawi wonten masalah nih baca Quran terus angen-angen sak maknane, insyaallah di situ ada jawaban. Gitu kan. Itu yang dikatakan makna. Makanya di antara ini kitab ini menjadikan tafsir tentang isyari. Makna di lain makna yang sesungguhnya. Contoh ngeten. Wala taqrabus shalah wa antum sukara. Ngoten nggih. Secara hukum memang tidak boleh. Zaman dulu ketika orang sholat, turunnya ayat ini berkaitan dengan bahwa tidak boleh sholat ketika dalam keadaan kubam, mabuk. Sekarang, dalam konteks sekarang, orang tidak boleh sholat ketika dia dalam hatinya mabuk dunia. Lah kan itu makna Quran seperti subhanallah indah. Makanya dikatakan nuzulun wa tanazul. So terus dan itu diantara makanya untuk kita istikharah. Nah para jamaah sekalian, makanya kita alhamdulillah Quran ini turunnya yang dikatakan nuzul Quran, ada yang mengatakan yang jubur atau 17 Ramadan, ngoten nggih. Itu dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Satu paket ya. Itu yang dikatakan satu paket. Kemudian turun kepada Gusti Kanjeng Nabi itu berangsur-angsur sesuai dengan kejadian. Makanya Quran ada asbabun nuzulnya, ada sebab-sebab turun, dan itu lebih mudah untuk dihafalkan dan itu menjadi sumber hukum. Sampai berapa? Kurang lebih 23 tahun secara berangsur-angsur ya. Pertama kali kejadian ini. Nah para jamaah sekalian, makanya Al-Quran ini kata apa yang ada dalam kitab Zubat, Quran kalamuhu kasibatil qadimi yukhfadu yuktabu bil lauhi wa bil lisani yuqra kama yukhfadu bil idhani. Zubat gitu ya. Quran ini seperti sifatnya Allah. Kalamuhu kasifatil qadim, kekal, awal dan akhir. Makanya Quran itu tidak akan langgeng. Nah pertanyaannya, Quran yang mana? Yang pertama yuktabu fil lauh. Yang pertama Quran ada yang di Lauh Mahfud. Itu kekal, kapanpun, sebagaimana sifat kekalnya seperti ilmunya Allah. Yang kedua yukhfadu yuktabu fil lauhi wa bil lisani yuqra. Yang kedua kemarin saya sampaikan, ketika orang baca Quran, bacaan Quran ini juga kekal, Pak. Paham nggih? Kekal. Sebagaimana kekalnya Al-Quran yang ada di Lauh Mahfud. Sehingga apa yang kita baca itu besok akan ada. Quran yang kita baca itu loh. Mulai mana ya?
Makanya kita perbanyak baca Quran. Itu besok yang kita baca itu ada itu loh, tidak hilang. Itu yang dikatakan seperti sifatnya Allah. Jadi kekal. Makanya di dalam doa khatmil Quran kan ya kan bil qabri munisa wa bil qiyami syafi'a wa minan nari sitra wa hijaba kan kata ya. Itu Quran akan lu ngancani memberikan syafaat. Quran yang memberikan syafaat. Quran yang akan memberikan syafaat. Ketika kita di kuburan besok jadi teman kita, jadi kenikmatan kita, munisan menjadi kenikmatan kelezatan kita. Ketika kita lewat sirat, maka Quran akan menjadi cahaya untuk kita mudah untuk melangkah sirat. Nikmat. Makanya rugi kalau kita tidak bisa baca Quran. Kan kita baca itu kekal. Kita baca 1 huruf, 2 huruf dan seterusnya. Kemudian wa yuhfadu bil adhan. Quran yang ada di hati-hati, yang ada dalam hafalan kita. Subhanallah. Itu karena berkat Rasulullah SAW. Bagaimana itu prosesnya? Allah sudah matur. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seumpama Quran itu yang kalamullah ini diturunkan ke gunung, hancur itu gunung. Hancur. Subhanallah, hancur. Tapi kenapa Allah memberikan Quran ini lewat Kanjeng Nabi? Ibaratnya sing nampani pertama adalah Kanjeng Nabi. Makanya qaulan tsaqila. Quran ini abot, betul, abot. Jadi Rasulullah ketika menerima Al-Quran itu tidak enak-enakan seperti kita mendengarkan saya kok pengajian, enggak Pak, enggak. Rasulullah ketika menerima Quran kan banyak kejadiannya, ada yang gemetar sampai pertama kali Rasulullah menerima Iqra itu kan langsung sakit. Zambiluni, kan gitu kan, kabotan Rasulullah. Di ayat yang terakhir juga demikian ketika Rasulullah asbabun nuzulnya kan ketika Rasulullah sedang haji wajah kan. Kemudian Rasulullah sedang naik onta, ketika turun ayat ini langsung saunta-unta gak kuat. Siapa itu? Rasulullah. Lu wis enak ngene iki Mang, dikekno umat. Lah enak apa ya? Kari ibaratnya jajan kari ngemplok tok. Lho kari ngemplok kan gak gelem itu lho. Lho eman itu lho. Berat. Makanya orang kalau sudah hafal Quran yang ada di hatinya itu juga akan kekal di hati kita. Makanya jaminannya apa? Orang kalau hafal Al-Quran jaminannya adalah jasadnya ketika meninggal tidak hancur. Bagaimana hancur? Pada dirinya ada Al-Quran. Makanya kalau bisa ya didik ngapal Al-Quran. Didik Pak ya. Didik. Yo awas kadung ngapal ya. Saya berusaha didik nambahin Pak ya. Ojo kuliah kulhudok ae kuliah kulhu. Sampai malaikat apel kuliah ngono. Ndak kita tambah ya apa? Tambah kan Yasin kan ya. Tahlil apalan kan ya. Kudu apal ya wong enu kudu apal tahlil ya sih tabarok kan itu kan waqiah ya. Ya kalau bisa eman itu yang akan besok menemani kita. Makanya ini yang dikatakan Quran yang sesungguhnya itu, yang kekal tadi itu. Ada mushaf ini yang makhluk. Makanya Quran itu kalamullah, yang makhluk itu adalah mushaf. Mushaf itu tulisan. Ini makhluk. Ya, tetap itu adalah tulisan dari kalamullah. Makanya Al-Quran ini berbeda. Bukan begini ya. Al-Quran itu sebagaimana sifatnya Allah ya. Di mana Allah ini mukhalafatul lil hawadis, tidak sama dengan makhluk. Tulisan itu adalah tulisan yang bacaan Arab yang ditulis dalam bentuk tulisan itu loh. Makanya yang dikatakan Al-Quran sungguhnya adalah makna yang terkandung dalam seperti surat Al-Fatihah itu maknanya apa? Yaitu kandungan Al-Quran sungguhnya. Kandungan Al-Quran sungguhnya itu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Yaitu yang Al-Quran sesungguhnya itu.
Makanya ada namanya kalam ibaroh. Ngaji ini rodo angel didik, kalam ibaroh. Kalam ibaroh ngeten, Pak. Allah memberikan bahasa kepada manusia itu sesuai dengan kadar kemampuan manusia. Contoh gini. Menawi jenengan nyukani napa? Mangani pitik ini. Kir ini. Itu bahasa pitik, Pak. Ojo pitik jak ngomong, mangan kon iki lho isu ini enak. Gak ngerti pitik. Makanya Al-Qur'an ini diturunkan dengan bahasa Arab karena saat itu khitabnya orang Arab. Nah, gitu loh. Bahasanya pakai bahasa Arab, gitu loh. Itu namanya kalam ibaroh. Kalam yang disesuaikan dengan yang menerima, gitu. Iki ya sudah gitu. Pokoknya Al-Qur'an begitu, bukan tidak sama dengan sifatnya Allah. Nah, kembali ke bahwa Al-Quran ini adalah anugerah. Makanya Al-Quran ini yang digambarkan oleh Sayyidina Kanjeng Nabi di mana Gusti Rasul matur bahwa inna hadzal Qur'an ma'dabatullah. Quran iki ma'dabah niku napa? Napa tiyang prasmanan. Ma'dabah niku. Quran iki sembarang kali rek ono makanan pembuka, ono pangan penutup, sembarang ono gitu loh. Makanya kan roh untuk obat ini katakan fa'aqbalu ma'dabatu. Maka sudah nikmati Quran ini, jangan disia-siakan. Ambil manfaatnya dari Quran. Inna hadzal Quran hablul matin. Quran ini sebagai tali yang kokoh untuk kita berpegang. Kemudian wa nurul mubin, juga untuk pencerahan kita. Kemudian wa syifaun nafi, untuk obat. Quran ini saged dapat obat, Pak. Ya. Sampeyan baca dulu itu kan zaman Rasulullah kan ada sahabat ya ngobati wong mek Fatihah tok. Wah, waras Fatihah tok ya. Kenapa? Kata Rasulullah, ketika sahabat tanya, lu kon wacana opo ngono? Nggih Fatihah, lu jenengan lak matur. Fatihah iki milma quri'at lah. Fatihah iki sembarang kalir. Ngoten. Sampeyan gak saged napa? Wacana Fatihah. Wah, beres wis ya. Sing penting niate monggo ya. Itu contoh obat. Apalagi kalau seorang ibu sakit Fatihah bismillah kan itu ya. Ismatul liman tamassuk bih, juga untuk penjagaan kita, wanajatah min liman ittaba', untuk orang-orang yang ittaba'u, untuk mengikuti Quran, untuk keselamatan itu loh. Dan untuk itu semua untuk manfaat Al-Quran. Makanya Al-Quran adalah hadiah terbesar dari Allah untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad. Jangan disia-siakan, Nah, para jamaah sekalian, makanya kata tadi saking penuhnya makna yang terkandung di dalam Al-Quran ya. Makanya Sayyidina Ali itu mengatakan ya, lau ukirtu ya. Ini juga di sini juga ada ini di kitab ini. Kata Sayyidina Ali ya, suila karmaja hal lau syi'tu an uwakiru sab'ina ba'iran min tafsiri ummil Quran la fa'altu. Seumpama saya ini disuruh mentafsiri Fatihah ditafsiri, itu menunjukkan bahwa kehebatan Sayyidina Ali juga menunjukkan tentang penuhnya makna dari Al-Quran. La fa'altu ya, seumpama saya turun tafsir Al-Quran, kemudian di situ disediakan 70 onta untuk membawa tafsiran saya, kira cukup itu. Jadi Fatihah ditafsiri, kemudian mati tafsir ditali diadai. Sehingga saya ini diadai perauto ya, di tempat perauto, 70 perauto gak cukup. Subhanallah. Ya. Bahkan kata Abdullah ibnu Abbas, ya, lau doa alayya iqalul ba'ir, seumpama saya ini kehilangan iqal, talinya onta, aku kehilangan taline unta, terus aku tak golek di Quran, pasti ketemu.
menunjukkan bahwa maksudnya apa? Quran itu semua ada itu loh, Pak. Sampai golek tali untuk ketemu gitu loh. Makanya tergantung dari pemahaman orang tentang Al-Quran. Makanya kalau kita diberikan kesempatan hidup, amatlah sayang kalau kita sampai gak kenal Al-Quran. Ya minimal kita bisa baca Al-Quran pun ngantos atau kalau sampai akan jangan sampai kita tidak bisa baca Quran. Eman, ya eman, saestu. Ya ini yang nanti tadi kita kan yang kekal itu. Nah para jamaah sekalian, nah tentu Al-Quran ini ya punya hak. Hanya apa? Nah hak Al-Quran ini, bahwa Quran ini di samping kalau besok itu bisa mensyaafati kita, jangan lupa Quran pun bisa besok melaknat kita. Itu yang bahaya begitu. Bahaya melaknat. Lu kok bisa? Iya. Ketika hak Al-Quran tidak dipenuhi. Alhamdulillah kalau kita ini orang ahli sunnah itu Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ya. Ngomong pilih, mari baca Quran diambung Pak. Ini kan ya. Itu dalam rangka penghormatan. Lu apa ada? Ada. Itu liberal tadi itu. Dia mengatakan Quran podo ayo tulisan. Bukan makulam, bukan apa? Bukan kalamullah. Subhanallah, saya juga pernah dulu diain melang, dicai-cain, Pak. Subhanallah. Iya itu, naudzubillah. Itu termasuk hak minimal kita menghormati secara fisiknya mushaf itu. Mushaf itu walaupun makhluk, cuma tetap itu ada tulisan kalamullah yang harus kita hormati. Sebagaimana kalau misalnya sampean ada surat, ya, di situ ada tulisan ya surate tanah, ya sertifikat, mesti disimpan Pak. Gak kira sampean tidak keleren kan gitu kan? Pokoknya ono ketok ono kertas gambari Pak Karno apa, mau disimpan ya. Masalah ngono lho ya. Apa duit ya, duit disimpan. Itu sih masalah dunia itu. Apalagi ini, nah itu salah satu penghormatan kita. Yang tidak kalah pentingnya bahwa kita menjaga bagaimana. Nah ini, wa innama termasuk hak Al-Quran ya. Kita ini wa innama tilawatul Quran hakun. Ketika kita baca Quran itu ada hak-hak Al-Quran yang harus dipenuhi ya. Ayyashtarika fihi, yang itu terkumpul. Quran ini punya hak yang harus dipenuhi, terkumpul itu lisan untuk lisan, wal akal dan hati dan hati, terangkum dalam satu, baik itu lisan, akal dan hati ya. Adapun yang di lisan, haknya Quran itu adalah sahihul huruf, tashihul huruf, wa iqamatul lafzi bitartil. Kita baca Quran itu harus sahih, harus pas, dan tartil. Tahu tartil Pak? Apa tartil itu? Yakni tahakkuk, tahdir, tadbir. Itu hanya Quran. Jadi sahih hurufnya pas, makhrajul huruf. Kula niki termasuk nganu Pak, belajar ngeten bojo kula ahli Quran kan. Ngoten lho. Kalau wingi kula tanglet iku ana sing imami terae kok ngene iku bener iki. Iku ikhfa apa itu ngono. Kula ngoten ya. Lho sing bojo kula sing apal golek ngono. Anu ini ikhfa ngono. Oh ya wis. Kok bacane ngene kan. Ya itu kan berarti kan ada sesuatu yang harus dipenuhi gitu. Nah termasuk tashihul huruf ini, dan juga kita baca Quran itu harus sesuai dengan huruf yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi ya. Dimana Rasulullah nanti dalam hadisnya iqra'ul Quran ya bilughatil Arab wa sadatum bilughatil Arab wa lughuniha. Bacalah Quran itu dengan lughat Arab. Lughat itu bahasa Arab Pak. Nggih. Nusu lesan Arab. Bagaimana itu? Kata Rasulullah, afsahuman binutkin dhad, ana afsahunan binutkin dhad. Rasulullah, aku wong sing paling fasih. Aku sing paling fasih ketika mengucapkan dhad. Berarti dhad itu paling angel gitu Pak. Nggih.
dot itu paling angel gitu loh. Saya kata Rasulullah yang paling fasih. Mengucapkan dot itu saya yang paling fasih. Berarti kalau kita baca Quran itu harus sesuai dengan lughatnya Arab. Ya. Shot, jangan dipaksa kepada lughat nun sewu, lughate wong Jawa. Ya. So, oh, leres. Niki, ya, toh, toh, termasuk anu yang nama timuran, ya. Lek ngain, ya, ngamta. Mboten angsal Pak ya, mboten ngamta, mboten ain. Ya harus dipelajari, harus. Ya gitu kok, kan itu kan. Iqra'ul Quran, Iqra' itu baca apa perintah dengan lughat Arab. Ya. Makanya kita niki kenapa? Karena maknanya akan berbeda, maknanya akan berbeda. Ini wow, la raiba, ya, lughat Arab ya. Itu termasuk nun sewu. Kata Rasulullah, luhunil Arab itu kalau guru saya memberikan makna itu termasuk langgam. Bahasa Quran ya tartil itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian aneh nanti akan disampaikan di sini ya. Termasuk larangan ini tamdid itu dulu apa digoyah-goyah Pak. Goyah tahu goyah ku sing ngene lho Pak lagune ya. Waduh telah dimenggak-menggok. Nah itu malah makruh apalagi sampai sudah tidak memenuhi standar yang ditentukan. Enggak boleh ya. Makanya di sini katakan sahih pertama adalah makhrajul huruf harus pas. Bismillah. Mulai alif ba ta rumiyin iki kula niki anu putune ya zaman duri ya niku jare ya zaman paling ngaji paling kupereng masalah makhrajul huruf ya. Dulu teman-teman lek ngaji ke santri itu suruh bawa gak ngerti kon nggawa kaca gak ngerti apa maksud kaca iku tibane kon ngaca dhewe Pak ngene deloken cangkem. Dia membaca ya, shot kan ya. Itu gitu ya. Lu beliau memang keras di dalam masalah makhluk kan itu kan. Lajeng ada yang pertanyaan ngeten, ini pertanyaannya menggelitik Pak. Lu bagaimana dengan orang hafid Quran? Ngeten. Ini yang harus. Orang hafid Quran ini dia di hatinya sudah fasih. Makanya dikatakan ini fasih kan di dalam Al-Quran. Nah, orang ketika dia sudah di hatinya sudah ada Al-Quran, ya, maka seperti orang hafid Quran itu, saya Pak Nukholis, Pak Gulo, Pak Rantas, langsung minggu cari. Niku satu saat kalau nggih kanan mriku wonten mriku tuh lajeng wonten orang sepuh. Dia termasuk hafid di Malang yang sepuh. Kemudian dia cerita, "Lho ya napa lek ngapal Quran?" Ya pokoknya dia penting ngelalar yang ada di hatinya gitu. Ketika ngelalar saya ngelalar yang betul jelas, ngoten lho Pak, betul jelas. Tapi hatinya fasih gitu loh. Ngoten ya. Nah itu yang apa namanya yang dikatakan tadi fasihnya di situ. Lek sampean gak hafal Quran terus gremeng lagi sing dianu opo kan yang ndak boleh katanya. Termasuk nun sewu lek kadang-kadang traweh niku pun berkesusu Pak nggih ya. Pemane Fatihahnya lek praktek meletot ya malih gak kan itu kan syarat termasuk rukunnya itu adalah kita bacaan Fatihahnya harus pas. Kan ngoten ya. Makanya ukurannya adalah Fatihah. Dia ngaji Fatihah ku sak perkara Pak ya. Paling angel. Paling angel ya. Paling angel ya. Makanya kalau Fatihah termasuk kalau misalnya tadi itu bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu yang yes, rada lon lah didinya. Ditartil. Nah, itu namanya warattilil Qur'ana tartila. Kemudian tadi dikatakan tahakkuk, teliti, tahdur adalah hati-hati, kemudian tatwir adalah pas, cocok hurufnya,
cocok hurufnya. Termasuk kita tidak boleh melakukan Quran dengan langgam-langgam sing aneh-aneh. Termasuk nun sewu langgam Jawa. Saya termasuk yang tidak setuju. Bacaan Quran diwaca langgam Jawa. Dikhawatirkan besok kuatir engko urukan diwaca rap Pak ya. Kok saiki lho. Lah bahaya ya gitu loh. Bahaya gitu loh. Maka harus bacaan Quran itu yang sederhana. Enggak boleh terlalu lenggak tamtik namanya. Tamtik itu sih. Wong nun sewu Pak ya. Adzan itu juga makruh kok tamtik itu. Makanya kalau di Arab kan adzan ini kan polo. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kok dengan bong Arab lho Pak. Bong Arab kok nggak adzan ya. Oh, tapi wong setot yang ya. Nah justru yang kalau terlalu memang di dalam hadis kata Rasulullah zayyinul Quran bi aswatikum. Bacalah Quran dengan suara yang indah. Zayyinu aswatukum bil Quran atau begitu. Indahkanlah bacaan Quran dengan bacaan dengan yang indah, diindahkan itu. Cuma tidak boleh dilebih-lebihkan, dikhawatirkan nanti Quran ini akan tadi itu zaman akhir mau Quran kayak model rap. Wah, ini bahaya ini. Saya ini bahaya kan itu kan. Makanya ini termasuk Kemudian yang kedua, akalnya kita berupaya tafahumul makna. Angen-angen sak makna. Yang ketiga, qalb al-i'tiad wa ta'atsur bil inzijar wal i'timar. Hanya kita itu pada paling sedikit memahami makna Al-Quran. Maksudnya kita ancaman. Ini adalah kabar gembira dari surga. Jangan sampai diwalak-wali Pak. Saya pernah itu waktu acara nikahan, saya itu Kelantan sing kiroan iki mas IP kula. Dikon kiroa waktu manten sing diwaca ayat perang. Ada iki. Sampai niki opo sih? Aku gak ngerti, makanya oleh gak takon sih. Dadi wong manten sing diwaca surat perang. Wah iki jenenge manten jak perang. Makanya kudu dikit-dikit kudu paham tentang dimana kan hati kita harus ikut. Makanya ada ulama yang diberikan sampai makanya ada ulama-ulama termasuk seorang Habib Muhammad Mauladawi lah. Dia bikin karomahnya apa? Jadi kalau dia baca Quran ketika baca tentang surga semua bau harum enak ya. Ketika dia baca tentang neraka seperti keluaran api dari mulutnya, yaitu karomahnya Al-Quran, yaitu karomahnya Al-Quran gitu loh. Makanya subhanallah mudah-mudahan kita termasuk ahli Quran, disenangkan dengan Quran. Kalau orang sudah ahli Quran dimanapun tidak bisa lepas dari Quran. Apalagi sekarang ada HP ya, kan gampang Pak, nggak usah baca. Terus bagaimana hukumnya? Tidak apa-apa, pas ketika HP ini tidak ada apanya, tidak apa Qurannya, tidak apa-apa Pak. Tapi ketika itu ada tulisan Quran, itu yang tidak boleh disentuhkan itu kan, sama dengan Quran gitu loh. Jadi HP itu kan sekarang kita dimanapun bisa. Kalau saya kira ngaji ya sih gini ya sih ini kayak gini ya ini ya kan itu kan. Apalagi ada fasilitas seperti itu, ada fasilitas seperti itu. Kemudian apa lagi tentang Al-Quran? Ya mudah-mudahan makanya kita ini termasuk kita mendoa kita semua anak-anak kita juga ahli Quran. Kata ahli Quran ahlullah gitu. Kata langsung gitu. Wong sing seneng Quran iku termasuk keluargane Gusti Allah. Istimewa. Orang kalau disenangkan Quran nggih, man syaghalatu qiraatul Quran, barang siapa yang disibukkan dengan Quran, termasuk bukannya baca Quran, sing ngurusi pondoki Quran gitu Pak. Ya. Itu kan termasuk ahli Quran itu, orang yang senengane nang ini hufat, orang sing pondok Quran, diberikan kecukupan sama Allah. Nun saya cara gak kira kiri gitu. Gak kira semua akan diberikan oleh Allah walaupun dia tidak minta. Tidak boleh dia tidak minta. Makanya teman-teman kita disenangkan ahli Quran gitu. Untuk sing tangguh Pak. Yang ingin saya sampaikan gitu tentang zakat Pak nggih.
Sebenarnya tadi saya mau bahas zakat. Nah, ini saya kebetulan dapat kemarin ketika tidak apa-apa, langsung ini ya sedikit tentang berkaitan zakat, instruksi dari wilayah NU, wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur tentang berkaitan dengan hal instruksi optimalisasi zakat, infak dan sedekah. Tentang apa? Tentang legalitas NU Care Lazisnu sebagai ambil zakat. Lantas ngeten. Pun semerap niki. Saya nggih. Nah, ngeten. Dados supaya kita ini di tingkat ranting ataupun di musala-musala menyeleneh NU, maka hendaknya supaya sesuai dengan amil zakat, kata Pak. Itu bisa menjadi amil zakat, kata. Bisa menjadi amil zakat. Ketika menjadi amil zakat itu enak. Dia termasuk orang mustahik, orang yang dapat menerima zakat. Ini instruksi dari, tidak usah saya baca, dari hasil bahsul masail yang diadakan di Surabaya tanggal 10 Sya'ban, 16 April 2019, memutuskan bahwa bisa menjadi ambil zakat secara syar'i. Bagaimana itu? Ngeten prosedurnya. Terus hari dengan mumpung belum dibentuk panitia, kalau di tingkat ranting kita mengajukan ke tingkat MBC. Ini kita masuk MBC pun di blimbing. Nah, dengan ada ngeten. Kalau dulu namanya Lazisnu. Lazisnu. Lembaga Zakat Infak Nahdlatul Ulama. Kemudian muncul Lazismu. Kadane Muhammadiyah. Kemudian muncul Lazisku. Enggak lagi ya, Lazisku. Ada lembaga zakat infak khairu ummah. Nah, NU supaya dapat, tidak sama, ditambahi NU Care. Sebenarnya care apa? Kudu care Arema, ayo care bukan. Care itu peduli ya. NU Care Lazisnu. Kalau wilayah Jawa Timur, cabang Malang. Ranting itu bisa mengajukan, termasuk ranting kulo kalau ini ngajukan Lazisnu tingkat Klojen, MBC Blimbing. Itu nanti diberikan belangku. Saya mengajukan 15 orang supaya ini pengangkatannya tidak cuma setahun, kalau tidak salah 2 tahun 3 tahun itu. Nah, itu yang ada di Lazisnu. Nah, itu kalau itu sudah di SK-kan, berarti itu sudah resmi menjadi ambil. Menjadi ambil dan boleh menerima zakat. Dikuatir ngeten. Kalau misalnya berasnya kuta, konten bang ya, kadang-kadang konten ya, sing kececeran, sudah itu haknya ambil. Itu kita satu sisi selamat dari situ. Itu makanya ini ya surat dari wilayah Jawa Timur yang didatangi oleh masuk Yai Imam Zuki, konten ya. Ini yang mungkin sebenarnya tadi saya mau kesini tadi berangkat mau bahas zakat. Wes gak apa-apa, wes wong nuzulul Quran bahas nuzulul Quran. Ngoten. Insyaallah. Kemis ngajeng, so kita bahas masalah zakat. Kalau kita mawon, mugi-mugi wonten gunolan manfaati. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا فكلنا وقرب ظن من اللهم إنك وجعل من يساري برضاك ولا تولينا ولي سواك الذي من خالف أمرك وسوق حسبنا الله لا إله إلا هو العظيم وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة
Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.